Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang kangen kamu tapi tidak mau mengakui ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Leo, yang kangen kamu tapi tidak mau mengakui ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Seven of Swords ya. Ada the High Priestess, ada Page of Wands, Five of Swords, Three of Swords, Nine of Pentacles, Three of Wands, ada the Strength ya. Dari deck ada Queen of Cups, ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang Aquarius, ada Leo, ada juga Virgo ya, ada Pisces ya. Kita mulai bahas. Yang kangen kamu tapi tidak mau mengakui ya, tentu memang ada seseorang yang sedang memantau kamu dengan diam-diam ya. Dia merasa dia harus mendapatkan perhatian kamu ya, dia harus ya mendapatkan toleransi lah dari kamu untuk bisa mencintai dia. Tapi ternyata di sini ya energinya itu masih stuck ya, masih belum bisa secara terang-terangan gitu untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Karena ya bukannya dia itu kayak takut, tapi yang namanya kita ya, kalau ya dekat dengan orang yang kita sayang itu pasti kadang ada rasa insecure, rasa minder, deg-degan gitu kan. Dan itulah yang sekarang dia rasakan ya. Itu sebabnya sampai sekarang tuh dia masih diem energinya ya. Sampai sekarang itu dia masih nggak berusaha untuk nunjukin apa yang dia rasakan, karena yang sekarang dia rasakan adalah ya bagaimana dia harus kayak memantaskan diri dulu terlebih dahulu ya, ketika bersanding dengan kamu gitu. Dan sekarang banyak pikiran-pikiran yang menjadi beban pikiran dia. Salah satunya adalah bagaimana bisa membuat kamu itu ya menerima dia ya, bisa ngelengkapin kekurangan dia. Karena dia tahu dia manusia punya banyak kekurangan, dan dia ingin ya bisa dapat seseorang yang bisa memahami, mengerti dia, menerima dia apa adanya. Dan dia rasa ya kamu adalah orang yang tepat gitu untuk dia jadikan sandaran hati, untuk dia jadikan pelabuhan terakhirnya dia, untuk dia jadikan partner hidupnya dia gitu. Dan sekarang mungkin banyak keadaan-keadaan yang mempengaruhi dia, termasuk mungkin pikiran yang negatif gitu ya. Karena dia juga sering kayak insecure gitu dengan dirinya sendiri, sehingga dia kayak banyak berfantasi tentang bagaimana ya kalau kamu nggak nerima dia gitu. Ya pasti ya tentunya dia akan hancur, dia akan merasa lemah gitu, dia akan merasa dunia ini nggak adil buat dia gitu. Kenapa ketika dia mencintai selalu gagal gitu ya. Tapi kembali lagi dia harus menguatkan mentalnya juga gitu, yang dimana dia harus menerima keadaan apapun meskipun itu pahit gitu ya, menerima konsekuensi dari harapan dia, dari ekspektasinya dia, yang dimana selama ini ya dia juga harus menyadari bahwa cinta itu nggak bisa dipaksa gitu ya. Itulah yang sekarang dia tata ya, dia berusaha menata mentalnya gitu. Dan itu sebabnya ya dia maju mundur gitu ya, ketika mau dekat dengan kamu ya dia berusaha untuk ini udah waktunya belum ya, kayak dia masih nyari-nyari waktu yang tepat gitu. Dan bukan ya, maksudnya dia juga kayak nggak patut untuk disalahkan juga ya, karena yang namanya perasaan ya nggak bisa kita tahan atau kita paksa gitu.
Yang namanya perasaan kalau udah cinta ya cinta aja gitu kan. Dan di sini itulah yang sekarang dia rasakan gitu. Dia mencintai kamu, dia menginginkan kamu, tapi belum berani untuk ngungkapin ya. Sehingga energinya dia kangen tapi tidak mau mengakui gitu. Dan dari energimu sendiri di sini kamu sepertinya itu udah capek ya menghadapi orang-orang yang toksik gitu, orang-orang yang kayak apa ya, modus gitu. Karena selamanya tuh sering kamu temui orang-orang itu hanya memanfaatkan kamu gitu. Ketika kamu udah bucin ya, tapi ternyata orang tersebut malah main-main gitu. Jadi di sini tuh kamu kayak mencoba untuk memahami kondisi ini yang sebenar-benarnya. Jadi ketika kamu dicintai atau ya ada orang yang nyatain perasaannya ke kamu juga kayak gak mau terlalu baper gitu. Karena selama ini kamu udah terlalu nggunain perasaan, tapi ujung-ujungnya kamu sendiri yang sakit gitu. Dan sekarang kamu udah kayak menjadikan pengalaman kamu itu adalah pelajaran, dan hal itu ya sebenarnya positif untuk kamu lakukan ya, tindakan yang sangat positif. Tapi sekarang di sini kamu kayak terlihat, kadang kamu juga merasa bahwa kamu juga ingin ya dicintai sepenuh hati. Kadang kamu juga ingin disayangin tanpa syarat gitu. Dan mungkin di sini dialah orang yang tepat untuk kamu jadikan pasangan hidup ya. Karena di sini kamu juga merasa kamu udah nggak mau main-main lagi ya, karena mungkin umur juga udah mapan gitu ya. Dan sekarang ya berdoa saja ya, berdoa saja demi kebaikan kamu, untuk kebaikan kamu selanjutnya gitu. Sarannya dari saya untuk kalian ya para Leo yang resonate dengan pembacaan ini ya, nikmati proses hidupmu meskipun kamu hidup dalam keadaan yang sulit sekalipun ya. Karena itu adalah bentuk takdir dari Tuhan yang harus kita terima dengan sepenuh hati ya. Yang harus kita terima dengan segenap jiwa kita gitu ya. Dan kita juga jangan sampai mudah terpengaruh dengan hal-hal yang pada akhirnya membebani diri kita sendiri ya. Dan ikuti intuisimu ya. Jangan kamu mudah putus asa, jangan kamu mudah menyerah ya dalam keadaan apapun. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah. Tuh.